Sudah hampir 2 bulan sejak malam terakhir kali Alia mendengar suara tawa Raffi di rumah itu. Waktu seolah berjalan lambat tapi dingin. Hari-hari mereka kini hanya diisi percakapan singkat tentang tagihan listrik, tentang jemuran yang belum diangkat, tentang kunci mobil yang hilang. Tidak ada lagi cerita tentang mimpi, tentang masa depan, atau tentang kita. Pagi itu, langit mendung sejak subuh. Udara lembab membawa aroma tanah basah yang anehnya mengingatkan Alia pada masa lalu. Ia duduk di teras sambil memegang cangkir teh, menatap jalan kecil di depan rumah. Suara anak-anak tetangga berlarian di kejauhan membuatnya sadar betapa sepinya rumah itu. Raffi masih di kamar, sibuk mengetik sesuatu di laptop. Alia menatap pintu kamar yang tertutup, lalu menghela napas panjang. Ia tidak tahu harus memulai dari mana, karena setiap kali mencoba bicara selalu berakhir dengan keheningan. Beberapa menit kemudian, Raffi keluar, mengenakan kemeja biru muda. "Aku berangkat dulu, Lai. Hari ini ada presentasi penting," katanya, tanpa menatap. Alia hanya mengangguk. "Hati-hati, Raffi ya." Pintu menutup pelan, bunyi mesin mobil terdengar menjauh, meninggalkan aroma bensin yang samar. Alia duduk di ruang tamu, menatap sofa kosong. Rasanya aneh, betapa tempat yang dulu penuh tawa kini berubah jadi ruang sunyi yang menelan semua suara. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali Raffi menatapnya lama seperti dulu, tapi ia tidak bisa. Kenangan itu terasa jauh, seperti adegan dari film lama yang sudah pudar warnanya. Sore menjelang, langit gelap total, angin mulai berhembus kencang, lalu hujan turun pelan, lalu deras. Suaranya memenuhi rumah, memantul di atap seng, menetes di jendela, seolah mengetuk hati yang selama ini tertutup. Alia menatap keluar. Hujan selalu punya cara mengingatkan sesuatu. Dulu, Raffi sering bilang, kalau hujan turun, artinya Tuhan lagi nyuruh kita berhenti sebentar, buat saling dengerin tapi sekerong. Hanya hujan yang berbicara. Ia bangkit, melangkah ke ruang tengah. Pandangannya berhenti di dinding dekat rak buku retakan kecil yang dulu sempat ia perhatikan. Kini semakin panjang. Ia menyentuhnya pelan dengan ujung jarinya. Tembok itu dingin dan kasar, tapi rasanya seperti kulitnya sendiri yang pecah karena menahan terlalu banyak hal. Air matanya menetes, bukan karena marah, tapi karena lelah. Lelah berusaha kuat sendirian, lelah pura-pura semuanya baik-baik saja. Malam datang dengan cepat. Hujan belum juga reda, lampu rumah berkelip sebentar, lalu pada mati listrik. Alia menyalakan lilin di ruang tamu. Sama seperti dulu, saat semuanya masih hangat. Ia duduk di lantai, memeluk lutut, menatap cahaya kecil itu yang menari di tengah gelap. Beberapa saat kemudian, suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Pintu dibuka pelan, langkah kaki terdengar masuk. Raffi mengkuel, rambutnya basah, wajahnya letih, tapi ada raut canggung di matanya. "Kamu belum tidur?" tanya Raffi pelan. Alia menggeleng. Listrik mati. Oh, Raffi duduk di sofa, menatap lilin yang berkedip. "Udah lama ya kita nggak kayak gini?" Alia menoleh perlahan. Tatapannya datar tapi jujur. "Iya, dulu kita sering duduk bareng waktu listrik mati. Sekarang bahkan waktu nyala pun kita nggak ngobrol." "Aku tahu aku salah, Lai," katanya pelan. "Aku tahu akhir-akhir ini aku banyak berubah." Alia menatap lilin. Suaranya nyaris berbisik. "Berubah atau berpaling?" "Raf." Pertanyaan itu menggantung di udara. Raffi menatapnya. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Alia menatap balik. Air mata mulai mengalir di pipinya, tapi suaranya tenang. "Aku gak mau tahu isi ponsel kamu, gak mau tanya kamu kemana malam-malam. Aku
Aku cuma mau kamu jujur sama dirimu sendiri. Masih ada nggak sedikit aja rasa yang dulu kamu janjikan waktu kita bangun rumah ini? Raffi memejamkan mata, bahunya gemetar halus. Aku nggak tahu, Lai. Aku capek, aku kerja keras biar kita bisa hidup lebih baik. Tapi entah kenapa, makin lama aku ngerasa kosong. Aku pikir aku cuma butuh teman ngobrol di kantor. Tapi aku sadar, yang aku cari sebenarnya cuman tenang. Dan seharusnya aku nyari itu di kamu, bukan di tempat lain. Alia menggigit bibir, menahan isak. Tapi kamu lupa, Rof. Aku juga capek. Aku nunggu kamu pulang setiap hari. Nyiapin makan, nyoba tetap tersenyum. Padahal dalam hati, aku ngerasa kayak tembok rumah ini retak. Tapi nggak boleh roboh. Suara hujan semakin keras, menyamarkan tangisan mereka yang kini pecah tanpa bisa ditahan. Raffi berdiri, mendekati Alia. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya duduk di sebelahnya. Aku nggak mau kehilangan kamu, Lai, katanya pelan. Alia memejamkan mata. Kamu nggak kehilangan aku, Raf. Kamu cuma berhenti melihat aku. Hening, hanya suara hujan dan lilin yang hampir padam. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Lalu Raffi berkata, dengan nada pelan tapi penuh sesal, aku lupa gimana caranya jadi suami yang kamu banggakan. Aku sibuk ngejar masa depan sampai lupa kalau kamu adalah bagian dari masa depan itu sendiri. Alia mengangkat wajah, menatapnya lama. Aku gak butuh kamu sempurna, Raf. Aku cuma butuh kamu hadir. Kadang diam bareng aja cukup. Asal kita di tempat yang sama, dengan hati yang sama. Raffi menendak, menatap jemarinya sendiri. Aku takut, Lai. Takut kalau semua yang kita bangun cuma tinggal kenangan. Alia tersenyum samar. Walau matanya masih basah, rumah ini aja masih berdiri, walau temboknya retak. Kalau kita mau perbaiki bareng, mungkin masih bisa kuat, tapi kalau cuma salah satu yang berusaha, ya pelan-pelan bakal runtuh juga. Hujan mulai reda, lilin hampir habis, menyisakan bara kecil. Raffi menatap Alia, lalu berkata lirih, aku mau perbaiki, Lai. Aku janji, bukan karena kasihan, tapi karena aku masih sayang. Alia menatapnya lama, mencari kejujuran di mata itu. Kali ini, ia melihat sesuatu yang hilang dari Raffi sejak lama, penyesalan yang tulus. Ia mengangguk pelan. Kalau kamu sungguh mau berubah, aku nggak akan pergi. Tapi aku juga nggak mau jadi orang yang terus menunggu tanpa kepastian. Raffi mengangguk. Aku ngerti. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk bersebelahan. Tidak ada pelukan, tidak ada janji besar, hanya keheningan yang lebih damai dari sebelumnya. Di luar, hujan berhenti sepenuhnya. Udara masih lembab, tapi di balik itu, ada aroma segar yang lahir setelah badai. Alia menatap pohon Kamboja di depan rumah yang basah oleh hujan, kelopaknya berserakan di tanah. Ia tahu tidak semua yang jatuh berarti mati. Kadang yang jatuh justru memberi ruang bagi yang baru untuk tumbuh. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai cerah, dua hati yang sempat retak mulai belajar untuk menambal kembali pelan, rapuh, tapi nyata. Apakah kebersamaan mereka akan menuju ke arah yang lebih baik demi hubungan ikatan keluarga mereka? Bagaimana kelanjutan kisahnya? Jangan lewatkan di bab 4, Jatuh dan Bangun.